Bagian tadi apa? Ih, parah banget. Nggak diperhatikan di grup sama di websitenya. Ini kelas figural ya teman-teman ya. Figural itu berkaitan sama gambar. Dan seperti yang kemarin aku bilang ya, bahwasanya untuk kelas hari ini akan fokus menyelesaikan yang kemarin dulu gitu ya. Biar clear satu tryout selesai. Oke. Tapi di bagian sini aku izin untuk share screen. Wait. Oke. Seperti biasa, nanti buat teman-teman boleh banget kalau misalnya mau dicoba-coba terlebih dahulu, nanti boleh lewat fitur polling. Dan kalau misalnya fitur pollingnya belum bisa atau nggak bisa dioperasikan gitu ya, di bagian sini kalian boleh tulis di catatannya masing-masing dulu. Jadi biar nanti di kolom chatnya itu akan lebih difokuskan pada diskusi begitu. Oke, so kemarin sudah ada beberapa ya yang sudah kita kerjakan. Tapi di bagian sini mungkin aku akan fokuskan ke bagian yang kemarin belum selesai gitu ya. Jadi, wait, aku lihat sebentar. Kayaknya banyak yang ini deh. Sepertinya aku perlu untuk ngajuin ke admin biar nanti Zoom-nya biar auto di mute. Oke, oke. Wait. Oke, kemarin ini belum, jadi boleh dicoba terlebih dahulu. Di sini disediakan 9 kotak ya, atau 9 gambar teman-teman. Dan diminta untuk menentukan gambar selanjutnya di pojok kanan bawah. Wait, 5 opsi launch. Oke, boleh A, B, C, D, E. Wih, 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 udah 28 orang, 34. Buh, kita lihat. Aku belum ngetes fanku lagi, baru ingat. Ya, aku tunggu sampai 14 ya. Oh, bisa. Yuk bahas, Kak. Ini lagi menunggu kalian coba polling dulu, melihat. Oke, aku hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, first of all, di bagian sini yang pertama kita lihat adalah kita akan ada dua elemen ya. Yang pertama ibaratnya gambar stickman, bukan stickman banget ya. Tapi kayak ada gambar lingkaran, terus ada semacam gagangnya. Nah, anggap aja stickman. Terus yang kedua adalah di bagian sini ada gambar panah. So, kita bebas mau lihat yang mana aja, karena kalau misalnya kita lihat di bagian bawah ya, kayaknya kalau misalnya dilihat di bagian opsi, biar cepat ya, ini kayak tips and trick. Ini yang paling dilihat pertama, apakah panahnya atau stickman gambar orangnya? Nah, kita coba lihat di bagian opsi, teman-teman. Di bagian opsi, orangnya tuh beda-beda kebetulan. Ada yang di kanan, ada yang di pojok kanan bawah, ada yang di bawah, pojok kiri bawah, sama atas. Berarti dapat dipastikan kalau misalnya kita lihat cuma dari segi orangnya, kita langsung ketemu jawabannya. Nah, sekarang kita lihat untuk dari segi segmen atau dari segi orangnya itu bagaimana polanya. Oke, di bagian sini kita coba untuk lihat dari segi orangnya. Dari segi orangnya yang pertama, di bagian paling atas gambarnya, awalnya tuh orangnya berada di pojok kanan bawah. Di bagian sini ada di pojok kanan bawah. Selanjutnya menuju ke sebelah kanannya persis. Dari pojok kanan bawah ke kanan. Terus lanjut ke pojok kanan atas. Oh, berarti nanti bakalan pindah geser-geser sedikit gitu ya baliknya. Dan pindahnya ini berarti berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, berarti kalau misalnya di sini kita lihat yang paling bawah awalnya di pojok kiri bawah, terus yang tengah itu ada di kiri, berarti dari pojok kiri atas yang kiri jadinya nanti akan ada di pojok kiri
bawah. Dan satu-satunya yang ada di pojok kiri bawah itu adalah yang opsi delta. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita lihat pollingnya paling banyak benar delta, tapi hampir banyak yang salah ya. Kalau di total 30, hampir 50%-nya bahkan. Enggak, ding, 40%. Tuh, kalau misalnya dilihat untuk jawabannya paling banyak 61% di D. Tapi kalau di total yang menjawab Bravo, menjawab C, sama menjawab E itu hampir 40%. Jadi hati-hati di bagian situ. Mungkin ada yang mau didiskusikan, diperbolehkan? Buset, langsung bilang lanjut gak tuh? Sabar, sabar. Mana tahu yang lain ada yang masih bingung? Atau aman? Bingungnya di sebelah mana? Oke, ulang jelasin di bagian sini karena singkat ya, nggak apa-apa aku jelasin dari ulang dulu sebentar. Kalau misalnya dilihat di bagian opsi ya teman-teman, di bagian sini tuh gambar orangnya yang ada bulatan lingkaran sama kayak stickman gagangnya, itu beda-beda. Kalau yang dilihat dari panah, ini kan gambarnya ada yang panahnya sama ya. Kalau dilihat untuk yang C, D, sama E, itu panahnya sama, ada di pojok kanan bawah. Tapi kalau misalnya kita lihatnya adalah dari segi orangnya tuh beda-beda semua. Ada yang di kiri, ada yang di bawah, ada yang di pojok kanan bawah, dan seterusnya. Jadi di bagian sini kita coba lihat orangnya aja. Yang panahnya kita bisa abaikan. Nah, selanjutnya di bagian sini nanti boleh untuk dilihat bagian orangnya. Kalau yang bagian atas, orangnya itu di bagian kanan bawah, yang di bagian sini ada di kanan bawah, terus lanjut di kanan, terus lanjut di kanan atas, terus nanti otomatis bergeraknya satu-satu ya, awalnya kanan bawah, kanan, kanan atas. Geraknya satu-satu berlawanan arah jarum jam. So, ini sama, berarti yang paling bawah itu di pojok kiri atas, kiri, selanjutnya adalah di pojok kiri bawah. Dan kalau pojok kiri bawah itu adalah satu-satunya di opsi delta. Gitu, teman-teman. Oke, kebetulan kalau misalnya butuh waktu buat mencat masih bisa di close kok untuk bagian pollingnya. Nanti boleh diklik lagi di bagian more atau lainnya. Nanti akan ada opsi atau lainnya. Nanti akan ada opsi polls atau polling. Oke, lalu kalau misalnya kalian di HP, di kiri atas juga ada kayak gambar grafik batang. Itu nanti boleh dipencet, itu nanti akan keluar buat pollingnya. Gitu. Oke, sekarang kita next ke pertanyaan selanjutnya di bagian sini. Oke, ini harusnya juga mudah. Boleh coba dikerjakan dulu teman-teman. Stop share, kita relaunch. Beragam nih dilihat-lihat. Beragam nih kalau dilihat-lihat. Oke. Sambil kita cek di bagian sini, kalau ini dilihat-lihat harus melihat dua-duanya ya. Karena kalau misalnya ngelihat dari segi lengan 3/4, kok 3/4, pertigaan di bagian situ juga ada beberapa opsi yang sama gitu ya. Kalau untuk yang panah juga ada beberapa yang sama. Kayak A sama B kan sama-sama tiduran. Kalau misalnya yang C juga tiduran, C sama E apalagi itu sama-sama berdiri. Jadi kita harus melihat dua-duanya, kedua elemennya.
Pollingnya tadi Kak Roma bisa melihatnya di more atau di lainnya. Nanti boleh diklik polls atau polling. Iya, pollingnya boleh ditutup dulu nggak apa-apa Kak Sirman. Nanti boleh dibuka kembali. Aku hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buset. Keren banget tiba-tiba yang ngevote ada 99 orang. Oke, aku baru nyadar lagi. Oke, yang paling banyak adalah menjawab Bravo. Tapi apakah benar Bravo? Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang pilih A, terus pilih untuk yang C sama Delta, itu hampir seperempatnya ya, 28%-an. Oke, sekarang kita lihat, seperti yang aku bilang ya, bahwasanya kita lihat dari dua elemen. Yang pertama dari pertigaan, yang ada bola-bola di kiri, kanan, sama atas. Dan kalau misalnya yang kedua, kita lihatnya dari segi panah. Kenapa kok lihatnya dua-dua? Kalau misalnya kita lihat yang Bravo ya, di bagian sini kan pertigaannya ada 3 ya. Sorry, ada yang sama ya di bagian sini. Kalau misalnya kita lihat yang tanda panah, apalagi A, B, sama delta, itu kan tanda panahnya sama-sama lurus ke bawah, tiduran. Kalau yang C sama E, tanda panahnya itu kan benar-benar semuanya tegak. Berarti di bagian sini kita harus melihatnya dua-duanya, nggak bisa melihat salah satu doang. Sekarang kita coba cek yang pertama adalah dari segi tanda panah. Tanda panahnya ini karena ada dua jenis ya, maksudnya ada dua arah. Di bagian sini bebas mau ngambil yang atas atau bawah. Kita coba ambil yang atas dulu ya. Asumsikan di bagian sini berarti panahnya menghadap ke kanan atas, terus bergerak ke atas, pindahnya ke atas, terus lanjut ke kiri atas. Jadi yang awalnya miring ke atas, kanan atas, terus kiri atas. Berarti kalau misalnya begitu, panahnya akan bergerak berlawanan arah jarum jam sebanyak 45 derajat, betul? Dan nanti akhirnya gambar keempat akan menuju tiduran atau ke kiri. Berarti opsinya itu antara A, Bravo, atau Delta. Untuk yang bagian C dan juga bagian E berarti adalah salah. Selanjutnya kita lihat yang pertigaan. Yang pertigaan juga sama ya, karena ibaratnya ada dua lengan. Kita coba lihat salah satu lengannya, bebas mau lihat yang mana. Aku coba lihat lengan yang atasnya aja ya, otomatis kan lengannya itu mengarah, oke sorry, nggak jadi ngelihat lengannya. Aku coba ngelihat yang satunya aja, yang kan ada 3 ya, yang ke atas sama ke bawah sama yang ke kanan. Aku mau cari yang sendirian aja, yang kanan. Oke, di sini panahnya, sorry, lingkarannya di kanan, yang sendirian, terus miring ke atas, terus ke atas. Berarti ini sifatnya sama kayak panah. Dari kanan ke atas kanan dan juga ke atas. Berarti dapat diasumsikan bahwasanya ini juga akan bergerak berlawanan arah jarum jam dan sebanyak 45 derajat. Berarti habis itu dia akan perginya ke bagian kiri atas, itu yang sendirian. Nah, sekarang kita cek yang sendirian itu ada di kanan di kiri atas tuh yang mana? Dan kebetulan yang di kiri atas yang sendirian itu yang Bravo. Kak, kok yang Delta salah? Kan itu di kiri atasnya juga ada lingkaran. Tapi yang kita lihat tuh yang sendirian, bukan yang berseberangan. Kayak yang membentuk lengan itu enggak. Kita melihatnya kayak dari segi kepala. Ibaratnya kayak gini ya. Tangan kanan sama tangan kiriku ada bola, terus nanti yang di bagian sini juga ada bolanya gitu ya. Yang aku lihat yang kepalanya aja begitu. Jadi jawabannya yang Bravo. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan maybe? Oke, lanjut. Udah dimengerti, cakep. Oke, kalau begitu kita next question ke pertanyaan selanjutnya. Oke, wis. Apa nih? Kok tiba-tiba ada yang berwarna, tumben sekali. Oke, kita lihat di bagian sini. Kita relaunch. Sebenarnya ini mudah sih, harus bisa berarti. Oke, boleh dikerjakan?
Cepet banget. Anjay. Tadi harus banyak latihan, Kak Bastian. Oke. Kenapa, Kak Ari? Oh, kepencet kah? Oh ya Allah, ada yang mencet ternyata. Sorry, nggak notice. Oke, jangan dicoret-coret ya layarnya ya. Oke. Wait, aku lihat pollingnya sudah seberapa banyak kira-kira. Kebetulan kayaknya untuk pengaturan bagian share screen tuh adanya di admin setahu aku. Slide control. Assign slide control privilege. So meeting annotate. Nggak bisa kebetulan. Who can see what you hear recording on hold? No. Iya, tidak ada. Sekarang deh aku lihat untuk remote control, optimize, video, disable, nothing. Oh, bisa. Oke, sudah. Kalian tidak bisa mencoret-coret. Thank you. Baru tahu aku. Yang nggak ada suara, tolong dicek dulu untuk handphonenya, laptopnya, device-nya. Oke. So, kita coba lihat apakah sudah banyak. Kayaknya sudah 90, berarti kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, kalau dilihat yang paling banyak A, tapi masih ada 20% orang yang menjawab yang lainnya. Jadi kita coba bahas. Intinya di bagian sini harus ada ketiga warna, teman-teman. Yang pertama ini ada warna hitam, ada warna putih, dan juga ada warna abu-abu. Berarti selanjutnya yang tengah di sini ada putih, ada abu-abu, sisa apa? Sisa hitam. Berarti yang paling atas itu harus hitam. Yang B itu berarti salah, dan untuk yang E itu juga berarti salah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari opsi A, C, dan juga D, dilihat-lihat bagian sini semuanya udah hitam, bawahnya itu pasti udah putih. Sepertinya ada suara yang bocor sebentar. Oke, sudah. Oke, selanjutnya di bagian sini kita lanjut ya, karena semuanya di bagian sini itu udah berwarna putih, yang di bagian bawah berarti kita coba cek untuk gambarnya. Oke, kita coba cek untuk bagian gambarnya di bagian sini. Ini kan gambarnya ada yang segi 6 dan juga ada yang jajar genjang. Sekarang kita cek, oh gambarnya juga harus ini ya, harus semuanya ada. Pertama, di bagian paling atas itu gambarnya ada segi 6, terus ada jajar genjang, dan juga ada segi 8. Nah, kalau kita lihat yang bagian paling tengah, itu sudah ada segi 8, sudah ada segi 6, berarti kurang yang jajar genjang. Berarti untuk opsi C di sini juga salah. Nah, kita lihat opsi A dan juga delta yang belum kita coret. Bedanya ada di mana sih? Bedanya itu hanya ada di garis. Karena bangunnya sudah sama-sama segi 6. Berarti kita coba lihat untuk dari segi garisnya atau panahnya atau yang kerangka tengahnya. Sekarang kita cek yang bagian atas. Oh, ternyata di bagian sini tuh juga ada kriteria tentang garisnya. Garisnya itu harus ada yang plus, harus ada yang garis 2, dan juga harus ada garis silang. Sekarang kita cek untuk bagian tengah, sudah ada garis silang, sudah ada garis plus. Berarti sisanya adalah garis yang dua sejajar, dua tegak.
Nah, kalau kita lihat opsi A dan juga opsi C, opsi A dan juga opsi delta, yang satu-satunya ada garisnya dua yang warna hitam, itu adalah yang A. Berarti jawaban yang betul itu adalah yang A dan juga yang D ini adalah otomatis salah. Boleh dipahami? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Gas. Hati-hati, jangan kegojek sama yang delta. Bocor lagi sepertinya, kita lihat. Oke, sudah di-mute. Sebentar, aku pengen cek sesuatu dulu. Sambil kalian pahami, boleh aku mau cek sesuatu. Ini partisipan. Unmute themselves, rename themselves, start, result, suspend, advance, share caption. Kayaknya nggak bisa, memang harus diedit dari Zoom-nya. Oke, nanti kita coba cek. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman Jaya? Aman Gasngeng. Oke, aman. Kalau begitu, berarti kita coba untuk lanjut ke question pertanyaan soal selanjutnya. Aduh, ini easy lagi. Oke, boleh dikerjakan? Sebentar, aku relaunch. Oke, boleh dikerjakan? Ah, easy sekali pemirsa. Yang nggak ada suaranya boleh dicek dulu ya, teman-teman. Oke, sudah 66. Buset, keren banget. Oke. Kita bertas sama Pacman lagi. Akhirnya bertemu dengan Pacman ini. Oke. Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cakep 3 pola. Iya, memang 3 pola. Dilihat-lihat. Oke. Sekarang kita share result. 78%. Tapi masih ada 22% yang kejebak berarti. Ayo yang menjawab ayo loh kalian. Oke, kita coba lihat di bagian sini sebentar. Simpel tapi mematikan. Oke. Yang kelihatan pertama adalah Pac-Man-nya ya, teman-teman. Pac-Man-nya yang mulutnya itu menghadap ke kanan, terus menghadap ke atas, terus menghadap ke kiri, berarti sisanya akan menghadap ke bawah karena Pac-Man-nya muter kanan, atas, kiri, bawah. Berarti untuk opsi A salah, untuk opsi B salah, untuk opsi C salah, dan juga, aku silang. Yang delta, Yang delta adalah salah. Sekarang kita coba cek untuk bagian yang sisanya. Di sini ada tanda panah dan di sini juga ada bangun-bangunan. Oke, di bagian sini bisa bebas ya, karena kita lihat di opsi C, itu pojok kiri bawah bangunnya belah ketupat dihitam-hitamin.
Kalau misalnya yang bagian E itu adalah bangun L. Sedangkan di bagian sini kita coba lihat untuk panahnya juga berbeda. Kalau ini panahnya itu ada di sebelah kanan ke atas, kalau yang ini panah ke kirinya yang ke atas. Jadi bebas, mau pakai yang mana? Mau pakai yang bangun atau mau pakai yang panah itu diperbolehkan. Sekarang mungkin kita cek dulu di bagian yang ini ya, di bagian yang panah. Kayaknya yang bagian panah ini kelihatan paling jelas. Oke, kita coba cek gambar pertama. Oke, aku belum kasih nomor. Di sini ada gambar pertama. Terus di sini ada gambar kedua, gambar ketiga, dan juga gambar keempat. Sekarang, loh, kepencet. Oke, sekarang kita coba cek ya, gambar pertama, panahnya itu kiri dan kanan. Gitu ya, teman-teman ya. Di sini kiri dan kanan, lanjut berubah jadi bawah dan atas. Lanjut kiri dan kanan lagi, berarti nanti akan bawah dan atas. Berarti di bagian sini dapat dipastikan jawabannya betul, itu adalah C. Kalau misalnya ngelihat di bagian belah ketupat, gimana Kak? Boleh. Kita coba cek di bagian belah ketupat. Oke, first of all, di bagian sini karena belah ketupatnya sama-sama warna hitam, kita nggak usah atau kita abaikan ya, terkait dengan warnanya. Berarti kita coba cek lokasinya. Awalnya belah ketupat itu terletak di pojok kiri atas. Yang di gambar pertama kan di pojok kiri atas. Lanjut ke pojok kanan atas, lanjut ke pojok kanan bawah, berarti bergerak. Kiri atas, kanan bawah, berarti lanjut ke bagian kiri bawah. Berarti sama halnya di bagian C. Karena untuk yang bagian E, belah ketupatnya ada di sebelah kanan bawah. Iya betul Kak Susi, makanya masih bisa untuk di kelas terlebih dahulu, nanti boleh untuk dibuka lagi ya Kak Susi ya, di bagian situ. Oke, oke aman? Ada yang mau didiskus di bagian sini? Lanjut. Ah, nunggu simpan dulu. Oke, kalau gitu kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dilihat ya toding. Iya, sebentar. Aku refresh. Oke, ini udah. Ini tadi, ini udah, ini udah, ini udah. Ini kemarin yang sangat wow. Ini udah. Oke, ini boleh. Sampai jam 15.40 ya, karena tadi aku telat 10 menit. Jadi nanti juga selesainya molor 10 menit. Tapi nanti habis itu setahu aku jam 16 kalian juga ada kelas lagi. Nanti malam kita ketemu lagi jam 19.00. Oke, boleh dikerjakan? Ini ada sama dengan lagi ya teman-teman ya. Berarti di bagian sini bisa dibilang kita harus menyamakan pola dan posisinya juga sama. Oke. Oh, udah 102 orang yang menjawab. Keren. Oke, kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, kosong. Kok banyak yang salah? Oke. Iya, Kak Susi yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya soalnya ketutupan, nanti boleh untuk di-close dulu, nanti boleh diklik lagi, Kak Susi. Oke, kita lihat di bagian sini result. Kita lihat yang paling banyak adalah opsi yang E, tapi 31% salah. Wow, tim. Banyak sekali yang salah. Oke, kita lihat dan bahas ya di bagian sini. First of all, di bagian sini yang paling kelihatan itu adalah apa ya? Hmm, Sebenarnya bebas sih mau ngelihatnya apa ya di bagian sini ya. Padahal petirnya ada 4 loh, bukan 5. Ayo loh. Oke, di bagian sini kita lihat ya. Di sini bulannya ada berapa? Ada 2. Loh, nggak kecoret. Oh ini. Oke, di bagian sini ada 2. Dan di sini bulannya jadi ada 3. Berarti nambah 1. Dan kalau di sini petirnya ada 4, berarti petirnya harus ada 5. A salah, B salah, dan D salah. Berarti sisa C dan juga sisa E. Sekarang di bagian sini yang berbeda adalah terkait dengan arah hadapnya ya. Karena kan kotakannya itu semuanya ada di bagian bawah. Sekarang kita cek di bagian petirnya, arah hadapnya. Untuk polling sudah ada di handphone maupun di ini ya teman-teman ya, handphone maupun di bagian laptop ya. Jadi tergantung apakah teman-teman sudah update terkait dengan Zoom meetingnya atau belum. Karena aku juga pakai HP, aku pakai laptop. Jadi aku tahu. Kalau misalnya kalian kendala bilang nggak ada polling, aku akan membantah hal itu. Hayo loh. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian ininya ya, bagian apa? Bagian arah hadapnya, teman-teman. Di laptop ada, berarti Zoom-nya belum diupdate, Kak. Kalau misalnya belum ada di laptop. Nah, itu ada pause atau quizzes. Tuh. Oke, sekarang kita lihat di bagian sini untuk arah hadapnya. Kita lihat yang bulan ya. Yang bulan itu sebenarnya arah hadapnya sama teman-teman. Anggap aja di bagian sini ini moncongnya bulan ya. Pensilku ini adalah moncongnya bulan. Tapi kayak bergerak. Awalnya ke sini yang bawah, nanti bergerak ke atas. Jadi kayak arah hadapnya kayak mengular gitu kan. Nah, berarti ini sama, berkaitan sama petir. Kalau petirnya itu miring gitu ya, miringnya ke belakang, miringnya ke atas, ketika nanti dia bergerak, nanti dia juga akan miring ke belakang. Berarti jawabannya betul, itu adalah opsi yang E. Boleh dipahami dulu, aman? Oke, ada yang mau ditanyakan boleh? Bentar aku baca. Lanjut, aman, aman. Buset, buset, buset. Oke, oke. Aman? Oke, kalau misalnya aman, nanti kalau misalnya berkaitan sama pertanyaan yang loss administrasi or something, nanti boleh di sesi webbingnya Mas Rey ya. Karena yang tahu terkait dengan Kopdes seleksinya bagaimana, itu dari Mas Reinhardt. Nanti kalau Mas waktu manajemen koperasi, atau boleh tanya di grup, itu nggak apa-apa, aman aja. Oke, sekarang kita coba lanjut di bagian sini ke soal selanjutnya. Ah, ini kemarin udah belum ya? Oh, belum. Oke, kita boleh buka pollingnya lagi, stop share. Terus di bagian sini kita relaunch, continue. Buset, satu orang pertama yang sudah mengisi.
Oke, aku itu mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Oke. Yang paling banyak adalah yang opsi delta, tapi lagi-lagi 31% sepertinya masih salah ya. Kita coba buka lagi di bagian sini shares untuk hasil. Oke, kita coba lihat di bagian sini. Oke, kita mendapatkan beberapa bentuk ya. Yang pertama di bagian sini ada bentuk yang nambah ibaratnya ya. Yang awalnya di bagian kiri itu adalah, bentar, kok pulpenku hilang? Oh ini. Yang di bagian kiri awalnya segi limanya ada satu, tiba-tiba ada dua tapi berubah warna. Selanjutnya berarti di bagian sini kita bisa cek karena ini bentuknya adalah segi 6. Berarti nanti segi 6-nya akan ada dua, tapi yang atas warna hitam, yang bagian bawah warna putih. Berarti untuk yang B itu salah, bravo. Yang E itu juga salah. Selanjutnya, di bagian sini, untuk belah ketupatnya itu digeser ke atas, menjadi di bagian sini. Berarti di bagian sini kita mendapatkan apa sih? Kita mendapatkan di bagian sini untuk posisi si tanda dilarang stop, dilarang berhenti, atau tanda coret, silang, apapun itu akan berpindah ke bagian atas. Berarti otomatis untuk bagian A itu juga salah. Selanjutnya, kita cek bagian kotaknya, apakah memanjang atau memendek, atau tetap sama. Kalau dilihat kotaknya memanjang, teman-teman, jangan lupa dilihat kotaknya itu memanjang. Berarti bagian yang betul itu adalah opsi yang delta. Oke, boleh dipahami dulu? Yes, harus sama warnanya. Yes, betul. Kalau warnanya awalnya, oh, yang atas tuh harus mirip kayak sebelumnya. Terus yang satunya lagi tuh berlainan warna. Ya sama. Awalnya warnanya hitam, ya nanti warnanya hitam. Setelah warna hitam, nanti di bagian bawah baru warna putih. Oke. Kira-kira aman? Atau mungkin ada yang mau mencoba memahami lagi? Kalau tinggal diputer, enggak. Digeser sih lebih tepatnya. Dan ditambahin. Kalau dilihat dulu kotak memanjang bisa ya Kak? Bisa. Bukannya warnanya di bawah tetap hitam? Bukan. Kalau misalnya di sini kita harus lihatnya apakah warnanya berubah atau sama Kak Reni. Kalau misalnya di sini kita cek, yang awalnya itu adalah warnanya putih, menjadi tetap putih. Berarti di bagian sini kalau warnanya awalnya hitam, yang bagian atas juga tetap hitam. Gitu. Yes, berkebalikan warna untuk bagian yang warna bawahnya. Jadi itu kayak naik turun gitu ya Kak sama klinik. Betul. Eh, Bukan naik turun sih, naik doang, nggak ada yang turun. Ya, naik yang untuk di cloning benar turun. Oke, lanjut di bagian sini. Kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini boleh kita relaunch, stop share, terus kita relaunch. Yes, betul. Harus teliti banget kalau figur rumah. Spasial dan juga membayang-bayangkan itu harus hati-hati. Kalian bisa pakai telunjuk kalian, bisa pakai jari kalian, tangan kalian, bisa pakai alat tulis kalian kalau misalnya diperbolehkan pakai alat tulis nanti.
Oke, sudah 109 orang. Kita coba untuk hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Pulpenku hilang. Oke, ini. Oke, aku close and roll. Oke, result di bagian sini. Terus kita coba untuk lihat di bagian sini. Intinya ya teman-teman, di bagian sini ini kita ada yang namanya pencerminan pertama kali. Wait. Kita lihat di bagian sini itu adalah pencerminan. Kenapa kok dicerminkan? Bentar, ini mana sih? Oh ya, ini dicerminkan. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat di bagian sini, panahnya yang sebelah kiri akan bergeser pindah ke bagian kanan. Nah, di bagian sini persis ya untuk panahnya gitu ya, tapi pindah tempat. Dan boxnya atau kotak warna hitam itu juga sama. Yang awalnya sebelah kanan nanti akan bergeser sebelah kiri alias dicerminkan. Bedanya nanti ketambahan satu panah, di mana panahnya berlawanan arah. Berarti kalau kasusnya sama dengan demikian, sebenarnya ini mirip banget ya teman-teman ya. Ini kan anggap aja panah, tapi panahnya beda bentuk doang. Ya udah kita ambil sifatnya yang sama kayak di gambar kedua, tapi panahnya yang bentuknya beda aja. Kalau misalnya di sini kita lihat yang bagian yang mirip dengan yang bagian nomor 2 itu adalah yang Bravo doang. Sorry, Alpha doang. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita coba cek pollingnya. Oh iya, betul. Yang paling banyak adalah A. Mungkin ada yang mau ditanyakan di bagian sini? Oh iya, benar. Oke. Lanjut. Mana tadi yang bilang? Oke. Kalau misalnya begitu sudah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Ayolah. Kalian akan yang silinder semangat ya. Di sini ada 3 warna dan panah semua. Kita relaunch. Oke. Ini sebenarnya gampang, tapi hati-hati aja untuk pemilihan warnanya dan juga arahnya. Oke, 6 orang baru. Empat puluh dua orang. Loh, perasaan dari tadi kalian cepet-cepetan. Kok lebih lama? Ada apa ini? Ada apa ini? Kok tiba-tiba baru baru 80-an? Oke, kita mundur. 10, 9. Apa nih? Pusing muternya, Mas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Nggak ada investasi-investasi, mohon maaf lahir batin nih. The result yang paling banyak adalah menjawab E. Sebentar, ada yang bocor lagi sepertinya. Kita mute dulu. Oke. Oke. Tapi kalau dilihat-lihat kok makin banyak yang beda-beda ya. 51% menjawab E, berarti 49%, setengahnya persis, itu menjawab yang lain. Berarti kita coba cek untuk bagian ininya. Oke, sebenarnya ini teman-teman,
ini hanya berkaitan sama rotasi, alias memutarkan panah. Yang awalnya panahnya itu semuanya menghadap ke bagian bawah, ke sini. Oh, nggak jadi bawah, sebentar. Ke bagian bawah, di bagian sini, kita semuanya akan dicondongkan ke kanan atas. Dalam artian di bagian sini yang awalnya kayak gini, nanti digeser aja 90 derajat, seret. Setelah digeser 90 derajat, di bagian sini, ini kan tanda panahnya ya, yang lancipnya ya. Terus kita geser sedikit ke atas, seret. Jadi yang awalnya gini, dikanankan, seret. Terus dikanankan lagi sedikit ke atas, seret. Jadi nanti akan seperti ini. Jadi diputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 135 derajat. Berarti kita coba cek. Bocor lagi kah? Iya, sebentar. Jangan besar-besar. Oke. Berarti di bagian sini kita coba untuk melakukan hal yang sama ya teman-teman ya. Dari panah yang paling bawah dulu, yang warna abu-abu, di bagian sini kita lurus 90 derajat berlawanan arah jarum jam berarti ke atas. Selanjutnya di bagian sini kita tinggal menambahkan sedikit seret. Akan menjadi di pojok kiri atas. Dan di pojok kiri atas itu akan menjadi warna abu. Berarti di bagian sini Bravo itu salah, C itu salah, dan juga untuk yang D itu salah. Berarti kita sisa A dan juga sisa E. Di sini kita nggak usah ngelakuin hal lagi, kita lihat aja. Warna hitam sama warna putih itu berbalik arah atau berlawanan. Yang satunya kanan, yang satunya kiri. Berarti harus beda arah. Berarti yang A ini salah karena arah hadapnya sama. Yang E ini benar karena arah hadapnya berbeda. Jadi jawaban yang betul itu adalah yang E. Oh iya kah? Sebentar, aku baru sadar kameraku mirroring. Sebentar. Video and reflex. Kita ke video, mirror my video. Sekarang ini mengarah ke kanan nggak? Thank you. Ini mengarah ke kanan nggak, pulpenku? Oh, udah aman. Oke, kita ulang di bagian sini. Oke, karena masih ada yang belum paham, kita coba ulang. Jadi, ini lebih ke arah putar-memutar ya, teman-teman ya. Jadi, di bagian sini, kita kan ada 3 panah. Yang paling gambar pertama kan ada 3 panah. Yang pertama, di bagian sini, boleh pakai logo Nike. Oke, sekarang di bagian sini kita pakai pulpen ya. Ini kayak sudut yang lancipnya itu adalah yang ujung panahnya yang lancip di bagian sini. Jadi semuanya menghadap ke bagian bawah dan nanti digeser 90 derajat ke kanan. Seret. Alias berlawanan arah jarum jam ya, teman-teman ya, ke kanan. Nah, setelah digeser ke kanan 90 derajat, kan pengennya menjadi gambar kedua ya. Berarti kita geser lagi sedikit ke arah atas. Akan menjadi seperti ini, di mana nanti akan menjadi 135 derajat. Berarti nanti digeser 90 derajat dulu, baru setelah 90 derajat digeser sedikit ke atas menjadi 135 derajat. Nah, hal yang sama demikian kita lakukan, tapi karena di sini ada 3 panah, kita coba lakukan hanya 1 panah dulu. Misalkan yang diambil adalah panah yang paling bawah, itu adalah panah yang abu-abu. Yang awalnya itu adalah lurus, kita geser ke kanan, berlawanan arah jarum jam, sebanyak 90 derajat. Berarti kalau digeser 90 derajat itu ke atas. Tapi kan tadi ditambahin sedikit ya teman-teman ya. Kalau ditambahin sedikit, nanti akan menjadi ke pojok kiri atas. Berarti nanti untuk panah abu-abu akan menghadap ke pojok kiri atas. Opsinya yang pojok kiri atas itu hanya ada di bagian A dan juga ada di bagian E saja. Kalau untuk yang Bravo salah, yang C salah, yang Delta juga salah. Karena di bagian Delta juga, di bagian sini panahnya menghadap ke kanan bawah, bukan kiri atas. Selanjutnya, di bagian sini, warna hitam dan juga warna putih ini berbeda arah.
yang satu ke kanan, dan juga yang satu ke kiri. Berarti kita coba cari yang A atau E, yang panahnya itu beda arah. Kalau yang A ini salah, karena semuanya antara hitam sama putih itu arahnya sama. Berarti jawaban yang betul itu adalah yang E. Gitu. Kita sambil baca komentar. Oh, pantas saja kalian pusing. Oh iya, maaf ya. Aku baru tahu kalau mirror. Oke. Mungkin di sini ada yang masih ingin didiskus, guys. Oke, guys, lanjut. Oke. Kalau gitu kita coba lanjut. Oh, wow, ini sangatlah easy peasy. Kita hitung 10 detik kelar. Oke, ini cepat ya. Oke, coba dilihat. Ini harus langsung diisi. Tiba-tiba ujian banget. Oke, aku hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Pollingnya aku buka. 5, 4, 3, 2, 1. Polling aku buka. Aku hitung mundur 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Ah, yang baru ngisi ternyata 62. Sampelnya bikin keder. Oke, kita masih tunggu nggak apa-apa, aman udah 96. Oke, kita hitung mundur lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong, and polling. Oke, di bagian sini kelihatan banget ya bahwasanya ini adalah dicerminkan. Atau ibaratnya kalian akan menghadap ke cermin ya di bagian sini. Intinya cermin itu akan saling mendekati. Yang di bagian sini kita bikin garis cermin dulu. Intinya di di ujung panahnya ini akan mendekati ujung panah, bukan menjauhi. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Berarti kalau misalnya di sini kita buat cermin yang sama, di sini ibaratnya huruf L kayak gini kebalik, berarti nanti akan menjadi huruf L. Dan berarti nanti lingkarannya akan menghadap ke kanan. Dan sekarang untuk yang Bravo itu salah, dan untuk yang E itu juga salah. Bentar. Bravo salah dan juga yang Delta juga salah. Sekarang kita coba cek untuk yang A, C, dan juga E. Bedanya apa sih antara A, C, sama E di bagian sini? Kita lihat ya, bedanya yang pertama adalah ini adalah kotak, sisanya adalah belah ketupat. Sedangkan kalau gambar pertama dan gambar kedua, lingkarannya itu pasti sama, tinggal dicerminkan doang. Karena ini juga bentuknya adalah belah ketupat, berarti otomatis A itu salah. Selanjutnya di bagian sini kita tinggal yang C dan juga tinggal yang E. Kita lihat di bagian sini yang paling enak kayaknya ini kita anggap sebagai angka 7 lah ya teman-teman ya. Di bagian sini kayak angka 7 kecil gitu ibaratnya ya. Berarti kalau misalnya di sini kita buat angka 7-nya tuh kebalik. Kita coba cek angka 7-nya mana yang kebalik dan ternyata yang kebalik itu adalah yang E. Kenapa kok yang C salah? Karena untuk yang C, angka 7-nya itu ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri menghadap ke sini. Kayak gini, bukan. Jadi jawaban yang betul adalah yang E. Ini pure murni pencerminan, jadi hati-hati di bagian sini untuk menentukan terkait dengan detailnya. Aku tadi anggap tuh bukan 7 tapi kaki tombel. Boleh, bebas deh. Jujur aku juga nggak tahu itu apa. Jadi sebayangan kalian apapun. Kalian menganggap itu bakteri kayak boleh. Kalian menganggap itu tompel boleh. Bebas. Nah, hati-hati antara C sama E di bagian situ bedanya adalah di bagian item-itemnya. Oke, kita next lanjut. Boleh? Oh, ini udah ya kemarin ya. Kita coba cek ya. Kalau misalnya udah, tolong bilang udah. Ini udah kan ya? Yang sama Mas Ray di pertemuan pertama.
Udah. Ini? Udah. Nggak apa-apa bahas lagi. Nanti lihat record kali itu. Yang belum lihat record ya. Ya, baiklah kalau begitu. Oke, di bagian sini kalau gitu kita pengen bahas ya. Sebenarnya teman-teman di bagian sini kita bisa menggunakan jari kalian, pure murni jari kalian gitu ibaratnya. Pertama, yang pengen dicek ini ada huruf U. U-nya ada di sebelah kiri. Berarti kalau misalnya ada U tapi di sebelah kanan itu salah. Ini ada huruf U di sebelah kanan, salah. Ini kan ibaratnya U yang dibalik ya, itu sebelah kanan, salah. Yang C itu U-nya di sebelah kiri, betul. Yang D, ini U-nya di sebelah kanan, berarti otomatis salah. Berarti selanjutnya kita sisanya adalah yang C dan juga untuk, yang E juga salah di bagian sini. Ini kan bentuknya adalah U ya teman-teman ya. Dan itu berada di sebelah, kalau diputar itu sebelah kanan. Nanti kayak awalnya kan gini ya. Ini huruf E. Ini anggap aja pulpenku huruf E. Nah, ini kalau ini kan huruf U-nya ya. Kalau misalnya diputar di bagian sini U-nya ada di sebelah kanan. Berarti E-nya juga salah. Berarti satu-satunya yang dapat adalah yang C. Easy. Putar aja. Betul. Betul. Putar aja laptop kalian kalau bingung. Iya, betul. Boleh dipahami mungkin? Oke, kita ulang ya teman-teman ya di bagian sini karena masih ada yang belum paham. Jadi sebenarnya kan kita ada dua huruf ya, huruf U dan juga huruf E. Huruf U-nya kan yang di bagian kiri itu di sebelah kiri. Nah, sebenarnya ini kan ada huruf A, B, C, D, E. Kita tuh disuruh memilih kira-kira bangun mana sih yang persis sama kayak bangun yang sebelah kiri. Meskipun diputar-putar, intinya posisinya sama atau untuk itunya sama gitu ibaratnya. Posisi dan juga hasilnya nanti akan menjadi hal yang sama gitu ibaratnya. Nah, berarti di bagian sini kita tinggal lihat nggak gitu. Nanti kalau pakai proyektor, pakai layar komputer ya jangan diputar-putar ya guys ya. Nah, di bagian sini berarti kita lihat untuk posisi U-nya dulu ibaratnya ya di bagian sini. Di bagian sini kalau misalnya kita ngelihat U, ini kan U-nya ada di sebelah kiri. Nah, kalau yang A, ini kan U-nya ada di sebelah kanan, teman-teman. Berarti kalau U-nya sebelah kanan, ini salah. Karena tidak akan menghasilkan gambar yang sama. Selanjutnya, di bagian sini kita cek yang B. B ini juga sebenarnya U, teman-teman. Tapi kayak posisinya juga jadi N. Kayak gini baratnya ya. Kan posisinya gini. Ini kayak hurufnya yang melengkungnya. Pulpennya anggap aja E ya. Meskipun nggak bentuknya E, anggap aja E di bagian sini. Nah, kita putar sedikit di bagian sini, seret. Nanti kan U-nya ada di sebelah kanan. Padahal yang diminta U-nya ada di sebelah kiri. Berarti otomatis yang B itu juga salah. Kalau yang C, ini kan U-nya ada di sebelah kiri. Oke, kita simpan dulu. Yang D, delta, ini juga U-nya ada di sebelah kanan. Berarti untuk ini juga salah. Untuk yang E, ini juga ada di sebelah kanan. Berarti nanti juga salah. Loh, Kak, yang E kok tahu sebelah kanan? Sama. Kita anggap lengkungan ini adalah U, pulpen ini adalah E. Kalau kita putar, seret. U-nya ada di sebelah kanan. Padahal yang diminta adalah U-nya di sebelah kiri. Berarti yang E itu juga salah. Satu-satunya yang nggak kita coret itu adalah yang C. Gitu. Semangat untuk berputar-putar, teman-teman. Oke, aman kira-kira di bagian sini? Lanjut. Oke, selanjutnya di bagian sini. Boleh coba dikerjakan dulu. Tadi aku buka polling nggak sih? Kok aku lupa. Ya, relaunch. Boleh. Yang tadi nggak aku buka polling ternyata. Oke, boleh dikerjakan?
Baru ingat aku. Oke, aku hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, di bagian sini sebenarnya sama kayak tadi ya. Kita berputar-putar. Semangat untuk berpusing-pusing putar-putar ya. Asalkan kepala kalian jangan diputar. Adegan berbahaya di dalam record, maaf. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian kiri, ini kan gambarnya adalah 7 kebalik ya, teman-teman ya. 7 kebalik. Berarti kalau misalnya nanti kita dapatnya 7 itu salah. Ini kan bentuknya 7. Berarti salah. Yang ini bentuknya juga 7. Berarti salah. Kalau ini nanti kan juga bentuknya 7. Berarti salah. Yang ini nanti bentuknya adalah 7. Salah. Nah, sudah. Yang nggak kita salahin cuma E. Berarti jawabannya E. Nah, easy kan? Easy sebenarnya. Sebenarnya easy. Iya, rumusnya putar-putar doang. Ada yang mau ditanyakan di bagian sini? 7 nggak sih? Kebalik. Mohon maaf lahir batin nih. 7-nya kebalik. Tolong diputar lagi. Oh, coba Kak Muhammad Al-Fatih. Coba layarnya diputar dulu sebentar. Aku bantu putar ya di bagian sini ya. Seret. Tuh, bentar. Salah mencet. Seret. Nggak salah. Mana sih tadi? Ini yang E. 7-nya kebalik, Kak. Bukan bukan yang gini. Bukan yang gini ya, beda, beda, beda 7 ya, tolong ya. Ini beda 7 ya. 7-nya beda ya. Nah, beda. Antara 7 yang ini sama 7 yang ini beda. Tolong ya. Nah, coba lihat. 7-nya beda nih yang E. Ini E kan? Nah, ini 7-nya tuh ke sini. Padahal kan kalau kita gambar 7 umum kan ke sini. Itu kayak R. Ya udah boleh R. Boleh yang R. Boleh. R tanpa melengkung boleh. Bebas. Kalau sih aku melihatnya 7 ya di bagian sini ya. Bebas. Ya boleh. Nyari R yang sisi kanan boleh. Kok tiba-tiba nggak suka? Jauh kalau L, tolong ya. Tolong beda kalau P. P nggak ada yang melengkung ya, tolong ya. Ini lama-lama kalian bilang Z, awas kalian. Oke, aman ya teman-teman ya di bagian sini. Kita putarkan lagi PPT-nya. Nah, sudah. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Tapi kalau misalnya kalian udah paham langsung bilang loh. Maksudnya yang di pertemuannya Mas Ri takutnya kalian membuang-membuang ini kalian. Oke, kita stop share, kita end polling. Ini F ya, bukan huruf C lagi ya, tolong ya. Oke, boleh. Sebenarnya ini kelihatan banget kok, guys. Ini bukan huruf F. Maksudnya kayak tadi kan aku nganggapnya itu huruf 7 kebalik. Angka 7 kebalik. Tapi kan ada yang menganggap itu huruf R. Nah, ini kan huruf F kelihatan. Kak beli di mana? Kok tahu kalau aku pakai green screen sih? Kelihatan ya. Saking lingkarannya ya. Ini sebenarnya belakangku tuh jendela jendela menuju ke bulan, guys, bukan green screen.
Oke, ya kebetulan memang aku lagi di luar angkasa, guys. Ini ada 15 soal ya yang muter-muter loh ya. Nggak usah jujur modelan gini 3 soal gak ada yang nyantol. Susah jujur. Ya, berarti harus semangat Kak Vina. Ya, aku hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Oke, kita endpoint di bagian sini. Betul. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak lihat opsi, kalian pengen muterin F-nya juga boleh tahu. Ini aku nggak tahu ya, kalian boleh bawa kertas atau enggak. Tapi kan ibaratnya kalau misalnya kalian nggak bisa bawa kertas, bisa bisa pakai jari ya, kayak gini F. Terus kalau diputar tuh gimana? Oh, nanti bentuknya kayak apa? Itu juga bisa, bebas. Kalau boleh pakai kertas ya kalian tinggal tulis F di kertas kalian, tinggal puter. Udah, easy. Itu. Kak, minta tolong dijelasin maksudnya kita putar-putar aja atau gimana betul. Di bagian sini sebenarnya tuh gambar kiri yang dihadap yang dibatasi sama garis, itu tuh kita diminta untuk ini sebagai patokan. Jadi kira-kira dari A, B, C, D, E, kalau gambarnya itu diputar-putar, yang menghasilkan gambar di sebelah kiri itu yang sebelah yang apa? Gitu, Kak. Nah, itu boleh. Masalahnya kan aku nggak tahu ya. Kalian boleh gambar di kertas apa enggak? Nah, boleh tuh kalau disediain kertas sama panitia tinggal gambar F, diputer kertasnya, easy. Berarti enggak rumusnya mirroring enggak, itu cuma rotasi doang, betul. Kalau mirroring salah. Aku kasih tahu Kak Via ya, Kak Yusril ya. Ada yang minta dikasih matematika. Oke, baik. Oke. Oke, di bagian sini ini adalah huruf F. Tadi udah aku matiin belum ya? Pollingnya ya, kalau aku lupa. Oh, udah. Oke, di bagian sini adalah huruf F. Betul, yang dicari hasil sampingnya. Ininya kalau misalnya A, B, C, D ini diputer-puter, harus menghasilkan hasil yang sebelah kiri, yang nggak ada hurufnya. Itu teman-teman. Itu permintaannya. Jadi kalau misalnya ini huruf F ya, kita coba cek, ini kan F-nya benar-benar F real, bukan yang miring-miring atau bukan yang dibalik. Tapi kan di sini F-nya dibalik ya. Nah, ini kan F-nya kebalik. Ini juga F-nya kebalik. Terus ini juga F-nya kebalik. Terus ini kan F-nya juga nggak kebalik sih yang D. Yang D ini F-nya nggak kebalik. Yang E ini F-nya kebalik. Jadi kan otomatis jawabannya adalah yang delta. Itu. Ini sebenarnya kalau nanti kalian di koperasi, kan kalian nanti akan juga akan ada barang-barang ya, ibaratnya ya, di bagian situ ya. Ibaratnya kalau misalnya kalian ada kotak dus gitu ya, kotak kardus, ibaratnya kan ada barang-barang yang mungkin pecah belah atau mungkin ya sebenarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat tanda panahnya ke bawah, terus kardusnya diputer-puter, ya kalian harus tahu itu tanda panahnya kan kemana, ibaratnya gitu. Ya makanya ada tes figural ini. Karena nanti kalian juga akan diputar-putar oleh barang-barang di sekeliling kalian. Begitu, teman-teman. Oke, mungkin di sini ada yang masih bingung. Jawabannya delta. Berarti kalau nanti ketemu soal gambar gini rumusnya cermin ya Kak? Bukan, rotasi. Hanya rotasi, tidak bisa dicerminkan. Loh, bener kan implementasinya kalau misalnya nanti ada kardus pecah belah jangan diputer. Kan harus tahu tuh mana yang panahnya menghadap ke bawah. Nah, dibilangin ini tuh fungsinya semuanya berguna tahu. Terus yang tadi ya, yang kita menyusun pola-pola gambar gitu kan ibaratnya. Kalau nanti kalian diminta untuk menyusun-nyusun rak-rak ibaratnya gitu ya. Bolong satu nuh, bolong satu nuh, bolong satu tuh. Ya kalian bisa menyusunnya biar rapih gitu ibaratnya ya. Biar rapih kan kalian menyusunnya dengan hal yang sama itu ibaratnya.
Kak, rotasinya 4. Ah, maksudnya 4. Bukan yang E. Bukan. Selesainya jam berapa? 15.40. Betul. Ih, pinter. Kalau yang E akan menjadi angka 7, bukan menjadi huruf F. Tuh, 7. Ini juga 7. Boleh. Aku menyetujui angka 7 ini. Meskipun aku nggak terlalu suka angka 7. Oke. Ini juga 7. Bukan huruf F. Pinter. Cakep. Thank you, Kak Haris. Nah, see you. Tolong. Oke, aman ya teman-teman ya di bagian sini. Kalau masih bingung kita putar yang D. Nah, yang D akan menjadi sama kayak yang gambar tadi. Ininya berbanyak latihan agar terbiasa ya. Betul, aku juga awalnya bingung. Semakin sering latihan makin cepat nyantol. Yes, yang penting muternya berlawanan arah jarum jam tergantung, bebas. Kalau kamu mau muternya searah jarum jam juga nggak apa-apa. Misal nih, aku mau gambar apa ya? Ntar. Kita coba untuk menggambar huruf C. Kalau berlawanan arah jarum jam kan ke kiri ya, kayak gini. Boleh. Kalau searah jarum jam juga boleh ke sini. Nggak apa-apa, bebas. Intinya A, B, C, D, E, ini intinya diputer-puter. Nggak mungkin dicerminkan. Betul, nggak apa-apa. Latihan otot. Oke, kalau gitu kita next di bagian sini. Oke, ini udah kelihatan banget. Kalian harusnya tahu. Kita relaunch pollingnya lagi. Easy ini mah. Udah kelihatan banget S-nya. Tolong mah ini mah. Kalau masih banyak yang salah, kalian remet. Latihan lagi. Ayo loh. Ini S-nya udah sangat terlihat. Tolong. S tolong ini ya. Nggak ada dua-duanya ya. Ya udah dua. Tapi kan kalau diputar huruf S ya maksudnya gitu. Enggak, beda, beda. Beda. 5 boleh sih. Ya udah bebas. Mau S, mau dua, mau 5 kebalik, mau S kebalik boleh. Beda kalau Z tolong. Oke, aku itu mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Nah, yang paling banyak masih di E, tapi 15%-nya beda pendapat. Kita coba cek. Kalau aku pakai ininya adalah S kebalik ya, teman-teman ya. Kalau S yang utuh kan gini. Padahal yang diminta adalah S kebalik. Berarti kita nggak boleh pakai yang huruf S. Ini kan huruf S, berarti salah. Ini kan huruf S, berarti salah. Ini kan huruf S, berarti salah. Ini kan juga huruf S, salah. Bisa E. Udah, clear, easy. Masih ada yang bingung? Pollingnya udah ditutup, Kak Isan. Tuh, easy. Kelihatannya huruf S, 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 S. Udah, sisanya E. Udah. Nah, aman? Aman? Bingungnya di sebelah mana? Sebenarnya kalau masalah ini, teman-teman, kalian bebas ya mau merepresentasikan gambarnya itu kayak apa pertama. Nah, kalau yang aku biasanya aku lebih mudahnya ngelihatnya ini kayak S kebalik gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di bagian A, ini kan mirip huruf S. Kalau kita gambar huruf S itu kan gini ya. Ini mirip banget huruf S. Garis duanya kita abaikan. Benar-benar kayak huruf S real time. Nah, sekarang kita coba cek yang bagian kiri yang diminta itu bukan huruf S, tapi S kebalik. Kayak angka 2 boleh. Kayak huruf Z boleh. Ininya yang diminta bukan huruf S. Padahal A itu huruf S, berarti salah. Yang B, ini juga huruf S, berarti juga salah. Yang C, di bagian sini juga huruf S, berarti juga salah. Yang D, karena ini kelihatan banget, apalagi ini huruf S. Ini kan huruf S ya, berarti juga salah. Berarti sisanya itu adalah huruf E. Apalagi kalau huruf E ini kelihatan, ini kayak mirip angka 2. Mirip kayak ini, angka 2. Gitu.
Iya, nanti boleh lihat di bagian rekaman lagi ya, di bagian sini. Oke. Iya, jangan pakai web kalau misalnya mau polling. Kita coba next di bagian sini ke soal selanjutnya. Eh, nah ini lagi susah. Nah, kalau yang tadi mudah, kalau ini silahkan semangat. Kita relaunch. Wih, Kak Rizan. Sabar Kak Rizan, sabar. 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 Oke. Iya. Agak hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Oke. Yang paling banyak adalah huruf opsi E. Tapi ya ini lebih baik lah. Bentar. Kok aneh ya? Kalian sekarang 99% jawabnya salah. Tadi yang gampang huruf F sama gampang huruf S kenapa tidak menjawab dengan benar ya? Ih, parah kalian. Oke. Di sini kita coba lihat yang di bagian sini agak susah ya tentukannya ya. Oke, pertama di bagian sini kita coba bikin melengkung gitu ya ibaratnya. Melengkungnya itu adalah dari kiri ke kanan biar gampang. Seret, ini aku bikin arahnya ya. Dari kiri ke kanan. Seret, seret. Berarti kalau gini ini seretnya ke sini. Anggap aja kayak searah jarum jam. Kita bikinnya kayak arah jarum jam. Kalau kalian bingung arah jarum jam, ingatnya kayak gini. Seret. Nah, kalian bikin arah panah dulu ke situ. Ini kan juga ke arah sini. Sekarang kita coba lihat yang sebelah kiri. Yang diminta ujung panahnya itu adalah yang warna hitam. Berarti yang bagian A, opsi A itu salah. Karena untuk opsi A, yang bagian panahnya itu adalah warna putih. Yang B itu juga salah karena ujung panahnya adalah warna putih. Yang C juga salah karena ujungnya warna putih. Yang D juga salah karena ujungnya warna putih. Berarti jawaban yang betul itu adalah yang bagian E. Bebas. Tinggal ambil gambar. Sabar Kak Sirman. Iya, bebas. Kalian mau muternya itu searah jarum jam boleh, berlawanan arah jarum jam boleh. Semau kalian, senyaman kalian. Contoh, huruf C. Kita putar searah jarum jam kayak gini juga boleh. Gini-gini juga boleh. Kalau misalnya berlawan arah jarum jam juga boleh. Nanti karena kenapa? Karena akan menghasilkan gambar yang sama persis. Kita coba gambar ya, yang huruf C. Kalau digambar searah jarum jam kan gini, gini, terus gini, terus nanti 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 gini. Balik. Nah, kita coba yang satunya lagi berlawanan arah jarum jam. Nanti gini, 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 nanti gini. Sebenarnya sama. Kalau yang atas sama yang di bawah itu sama. Tinggal dibolak-baliknya aja posisinya. Kalau misalnya kita lihat, oh ini ada yang mirip huruf N, N kecil. Ini juga ada yang huruf mirip N kecil. Oh ini ada yang sama. Oh ini nanti juga ada yang sama. Pasti kalian akan mendapatkan sama atas sama-sama bawah. Jadi bebas. Kalian mau muternya ke kanan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, dibebaskan. Gitu. Oke, kira-kira dia mau masih didiskusikan?
Oke, kita coba lanjut ke soal terakhir kalau begitu. Sebelum nanti kita bertemu lagi di malam hari untuk melanjutkan satu PPT ini sampai selesai, kayaknya. Oke, kita relaunch. Nah, ini agak susah. Sabar, Kak Jakawi. Kalau udah ngisi, sabar. Oke, kita coba cek sudah berapa yang menjawab. Oke. Sudah berapa yang mengisi? Kita lihat di bagian sini. Ternyata 81, 83. Oke, kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Kalau misalnya di mute, kalian nggak bakalan bisa untuk ngechat. Takutnya nanti kayak gitu. Nih, coba ya aku untuk wait. Nanti kalian nggak bisa untuk ngechatnya cuma waktu diskusi doang. Nah, itu agak susah gitu. Jadi lebih baik memang tidak bisa nih, coba ya, partisipan no one. Nah, nggak bisa ngechat kan kalian? Tuh, nggak bisa. Oke, di bagian sini. Oke, nah sudah kebuka lagi. Jadi kalau misalnya di open close, tuh kan, di open close gitu kan, kalian sync. Nanti ketika kalian bingung, ternyata waktu polling atau apa kalian ada problem, suaraku nggak kedengeran, tambah nggak tahu gitu. Oke, sekarang kita coba di sini bahas soal terakhir di bagian sini. Kayaknya yang tadi efektif ya. Kayak kita lihat membentuk, kita buat kayak jam gitu ya ibaratnya di bagian sini dari pojok kiri ke pojok kanan. Sekarang kita coba cek yang di bagian sini berarti pojok kirinya di sini, pojok kanannya di sini. Terus di sini pojok kiri ke pojok kanan, ini pojok kiri ke pojok kanan, terus ini pojok kiri ke pojok kanan, ini dari pojok kiri ke pojok kanan. Oke, nah lebih enak ini ternyata. Oke, sekarang kita lihat untuk yang pojok kanan itu kayak ada gambar gerigi-gerigi tapi kepotong ya teman-teman ya. Matahari kayak gerigi kayak apapun bebas. Nah di bagian sini kayak ada gambar geriginya tapi kepotong alias kayak di belakang trapesiumnya. Berarti kita coba cek. Oh, yang gambar A ini ada geriginya. Oke, kita hold dulu. Yang gambar B ujungnya itu bukan gerigi, salah. Yang C ujungnya bukan gerigi, salah. Yang D ujungnya bukan gerigi, salah. Yang E ujungnya juga bukan gerigi, salah. Berarti jawabannya adalah yang A. Easy. Gitu. Boleh coba dilihat dulu. Kalau bagian polling timnya nanti kejadiannya kayak tadi. Misalkan ada yang nggak ternyata dari yang ngajar itu error, suaranya nggak kedengeran, dan seterusnya. Kalian nanti tiba-tiba nggak bisa di-mute kan larinya ke grup semua ya. Nah itu. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah manfaatin aja kalau chat ini semaksimal mungkin. Nah, kenapa nggak Kenapa nggak Karena di bagian sini ketika kita bikin pelangi dari kiri ke kanan searah jarum jam di bagian situ, ujungnya itu bukan gerigi tapi sosis kayak ombak apapun lah itu. Nah, padahal yang diminta di bagian kiri itu kan gerigi yang kepotong di belakangnya trapesium. Makanya yang E itu salah, Kak Titik. Gitu teman-teman. Oke, aman kira-kira?
Geriginya harus di sebelah bebas. Mau geriginya yang kepotong yang sebelah kanan, mau sosisnya sebelah kiri, nggak apa-apa, bebas. Aman, oke. Karena ini adalah soal terakhir, berarti aku cukupkan untuk pelajaran hari ini. Nggak hari ini banget sih. Nanti kita ketemu lagi jam 19.00. Jadi harapannya waktu malam kalian masih semangat. Dan ya, ini dulu ya untuk siang hari ini. Oh, tidak bisa. Nanti kita akan bertemu lagi jam 19. Tenang. Oke, kalau gitu aku akhiri untuk hari ini. Thank you so much buat teman-teman dan aku tolong ya Kak Al-Fakih ya. Aku tidak memikirkan hal itu. Berarti di bagian sini aku akhiri, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Thank you. Thank you, Dadah. Bang. Bye. Terus Oke, semua Makasih, Kak. Terima udah. kasih Terima kembali. kasih. Turu, Mas. Mas Ahmad. Terima kasih, Kak. Ya, Iya, di sini masih ada kelas loh jam turun 16 ya. Mas. Mas. Semangat, Mas Ahmad. Mas Ahmad, semangat. Mas. Iya, semangat, Mas. semangat. Semangat, Mas.